Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Dorothy Leng yang beranggotakan yang pertama adalah Taruli Azah, yang kedua adalah Fahrudin Faiz Mustafa, dan yang ketiga saya sendiri Priska Agnaristi. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi tentang dua fotografer, yang pertama Dorothy Leng dan yang kedua adalah Oscar Matuloh. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Dorothy Leng. Dorothy Leng merupakan salah satu fotografer terkenal dan berpengaruh khususnya di Amerika Serikat. Ia dikenal dengan foto-fotonya pada era depresi besar yang dipotret dalam program Farm Security Administration atau FSA. Karya-karya fotonya dikenal sangat manusiawi dan juga mempengaruhi bidang fotografi dokumenter. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi singkat, perjalanan karir, karya masterpiece, dan juga tinjauan dan nilai dari karya masterpiece tersebut. Berikutnya materi ini akan disampaikan oleh Saudari Taruli. Waktu yang telah diberikan untuk saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Taruli Azah dan kali ini saya akan membahas tentang Dorothy Leng dengan karyanya Migrant Mother. Sedikit bercerita tentang biografi Dorothy sendiri. Ia dilahirkan sebagai Dorothy Nadzorn di Hoboken, New Jersey pada tanggal 26 Mei 1895 dengan seorang ibu bernama Joan Leng dan ayahnya bernama Henry Nadzorn. Namun ketika Dorothy berusia 12 tahun, ayahnya pergi meninggalkan Dorothy dan ibunya. Karena hal itu, akhirnya Dorothy memutuskan untuk tidak menggunakan nama keluarga ayahnya lagi, melainkan diganti dengan nama keluarga ibunya, yaitu Leng, Dorothy Leng. Membahas tentang karir fotografi Dorothy, ia mempelajari fotografi dengan mengikuti kelas yang diajarkan oleh Clarence White di New York. Setelah itu pada tahun 1918 ia memutuskan untuk pindah ke San Francisco dengan tujuan membangun studio potret miliknya sendiri. Terjadilah depresi besar. Fenomena tersebut yang mana karya-karya fotografi milik Dorothy sendiri menceritakan tentang dampak dari fenomena depresi besar tersebut. Akhirnya Dorothy pada tahun 1945 diminta oleh Ansel Adams menjadi salah satu dosen di Departemen Seni Fotografi pertama di California School of Fine Arts. Perlu diketahui juga Dorothy merupakan salah satu pendiri dari majalah fotografi Aperture yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Namun sayangnya karena kanker esofagus miliknya, ia meninggal dunia pada usia 70 tahun pada tanggal 11 Oktober 1965. Fenomena depresi besar atau yang dikenal sebagai krisis malaise ini terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama 10 tahun. Fenomena ini merupakan terjatuhnya bursa saham di New York dan mencapai puncak terpuruknya hanya dalam waktu 3 hari, yang mana mengakibatkan kehancuran ekonomi negara, menurunnya volume perdagangan internasional, dan juga pendapatan perseorangan menurun. Setelah fenomena depresi besar tersebut, Dorothy melakukan studi fotografi pada tunawisma dan tunakarya yang terkena efek dari fenomena tersebut. Lalu karya-karya fotografi milik Dorothy menarik banyak sekali perhatian dari fotografer lokal. Dan setelah itu Dorothy diminta untuk bekerja sama di bawah Farm Security Administration. Lalu pada tahun 1935 hingga 1939, Dorothy dan FSA melakukan distribusi foto-foto secara gratis kepada surat-surat kabar di Amerika Serikat untuk memberitakan kepada publik atau masyarakat tentang adanya penderitaan orang miskin yang terlupakan akibat fenomena depresi
depresi besar tersebut, terutama petani bagi hasil, keluarga petani telantar, dan pekerja migran. Dari banyaknya karya fotografi milik Dorothy Lange yang bercerita tentang fenomena depresi besar tersebut, ada salah satu karya yang terbaik, yaitu Migrant Mother, wanita yang menjadi objek foto Dorothy pada saat itu bernama Florence Owens Thompson. Dorothy membagikan ceritanya tentang pengalaman saat ia mau mengabadikan momen tersebut, yaitu ia merasa seperti melihat seorang ibu yang kelaparan dan putus asa. Lalu terasa seperti ada magnet yang mengharuskan ia untuk mengabadikan momen tersebut. Dan jadilah pada tahun 1941, berkat foto tersebut, Dorothy Lange berhasil mendapatkan Guggenheim Fellowship untuk keunggulan dalam fotografi. Dan dari foto tersebut dapat kita lihat jelas menyerapkan sebuah fenomena yang terjadi melalui fotografi potret, menunjukkan sebuah keadaan atau emosi yang dapat dirasakan melalui foto, dilihat dari ekspresi model yang ada pada foto tersebut. Interpretasi yang dapat saya sampaikan mengenai foto Migrant Mother tersebut merupakan sebuah penggambaran suasana dari dampak akibat terjadinya fenomena depresi besar yang melanda. Wanita dan kedua orang anak laki-lakinya yang menjadi objek foto tersebut diperkirakan merupakan salah satu dari kelompok tunawisma akibat fenomena yang terjadi. Dapat kita lihat dari background belakang mereka yang menyerupai kain tenda dan juga wajah seorang ibu wanita tersebut yang menyiratkan kekhawatiran, juga kecemasan dan kesedihan, namun masih percaya dan masih yakin memiliki sedikit harapan untuk menunggu peluang pekerjaan yang akan datang yang dipercaya dapat mengembalikan kondisi keluarganya seperti semula. Di sini juga foto warna hitam putih dapat menguatkan momen yang diabadikan sangat baik, sehingga perasaan yang terjadi ketika kita melihat foto tersebut itu dapat tersampaikan dengan baik, dan juga apa yang ingin disampaikan oleh fotografer dapat kita rasakan dengan baik. Setelah melakukan analisis formal dari karya foto Dorothy Lange ini, dapat saya simpulkan beberapa hasil penelitian. Yang pertama, foto warna hitam putih di sini itu merupakan hasil atau warna asli dari kamera film yang digunakan oleh Dorothy Lange pada saat mengambil foto tersebut. Yang kedua, kontras yang tidak terlalu keras di sini dapat kita lihat dari kejelasan detail objek dan juga lembutnya bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga, foto ini menggunakan pencahayaan natural. Yang keempat, apertur dengan bukaan yang besar dapat kita lihat dari detail objek setelah rambut anak laki-laki yang di sebelah kiri ini sudah mulai tidak tampak terlalu jelas. Yang terakhir, shutter speed yang digunakan memakai angka yang besar. Dapat kita lihat juga dari seimbangnya cahaya yang masuk mengarah ke objek pada potret tersebut. Begitulah materi tentang Dorothy Lange. Perjalanan karirnya sebagai wartawan foto dapat menjadikannya sebagai salah satu tokoh besar dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu fotografer yang tidak kalah berpengaruh, khususnya di Indonesia, yaitu Oscar Motuloh. Pemaparan materi tentang Oscar Motuloh akan disampaikan oleh Saudara Faiz. Oscar Motuloh lahir di Surabaya 17 Agustus 1959. Beliau tertarik pada bidang fotografi jurnalistik hingga sekarang. Beliau pernah menjadi reporter di kantor Berita Antara tahun 1988 dan sekarang tercatat menjadi dosen FFTV di Institut Kesenian Jakarta. Perkenalkan, saya Fahrudin Faiz Mustafa Bisri, mahasiswa tinjauan seni fotografi. Di sini saya mencoba untuk meninjau karya dari Bapak Oscar Motuloh
yang berjudul Atlantis Van Java. Atlantis Van Java yang kedua. Jadi karya ini diciptakan dan dipublikasi di tahun 2008 dengan dimensi cetak pada waktu itu di 200 x 200 cm yang perdana dipamerkan di Pameran Manifesto 2008. Karya ini, visual ini adalah salah satu dari kelompok karya yang berjudul Lintasan Saulana Jiwa, Keberpihakan pada Penderita. Oke, kita bisa melihat di visual yang dipaparkan. Pada visual tersebut memperlihatkan objek bangunan-bangunan yang cukup berantakan dan diindikasi sebagai bangunan yang telah terkena bencana alam. Kita bisa mengidentifikasi objek tersebut sebagai bangunan karena terlihat tekstur batu-batuan yang terbentuk asimetris, dinding-dinding yang memang kehilangan atapnya, dan kita bisa melihat di situ adalah kawasan yang cukup padat penduduk. Kenapa? Dikarenakan jika kita melihat garis imajinernya, 2 dari per 3 bagian tersebut adalah kumpulan dari puing-puing bangunan yang telah tersisa, dan sepertiga yang lainnya adalah objek lain. Di sini kita bisa melihat juga dari visual yang ditampilkan, tidak hanya bangunan tetapi pepohonan dan daun-daunan yang juga bisa menjadi identifikasi kalau semisal itu sudah terkena bencana alam. Pada visual yang ditampilkan, kita bisa sama-sama melihat jika foto itu ditampilkan dengan warna monokromatis atau hitam putih, yang mengibaratkan jika foto hitam putih adalah suatu kenangan atau cerita yang memang tidak ingin diulang di masa yang akan datang, cukup menjadi kenangan dan menjadi cerita untuk masyarakat kelak. Kita juga bisa memperhatikan bagian fokus pada foto. Fokus yang ditampilkan pada foto terlihat cukup luas, dari objek paling depan hingga objek yang cukup di belakang. Hal ini mengartikan jika aperture yang digunakan pada saat proses pemotretan adalah aperture dengan angka yang cukup besar, artinya itu dove kecil. Dan bisa dilihat juga di foto tersebut, kita juga diperlihatkan skena bangunan yang cukup luas, yang juga mengartikan pemakaian lensa pada foto ini adalah menggunakan lensa yang memiliki focal length yang dengan angka rendah atau wide. Baik, melihat dari judul dari karya tersebut yaitu Atlantis Van Java, dapat diartikan, dapat diambil kesimpulan jika penamaan Atlantis atau negeri yang hilang ini mengibaratkan dari satu visual tersebut yang memang tidak lama pada saat itu hilang di telan bumi. Kita bisa mengambil kesimpulan tersebut menganalogikan dengan Atlantis karena sama-sama hilang dari bumi, khususnya di Pulau Jawa, karena lanjutan dari judulnya adalah Atlantis Van Java. Ya, penilaian dan kesimpulan dari saya, kita sudah cukup mengenal nama Empu Ageng Oscar Montulor. Karya-karya beliau yang berkecimpung di dunia jurnalistik tentu saja bisa membawa kita untuk terjun ke dalam visualnya tersebut, dan dapat terlihat visual yang dihasilkan bukan visual yang memang dibentuk karena setting objek, setting skena, namun skena tersebut adalah memang benar-benar nyata yang terjadi di Indonesia. Dan untuk itu, momen yang dihadirkan pada foto tersebut itu sangat realistis dan sangat memukau dari segi komposisinya hingga objek yang ditampilkan, susunan objek, repetisinya, kekongruen dari objeknya, dan
berbagai macam hal yang lainnya seperti suasana yang memang mendukung terlihat mencekam pada foto tersebut dan bentukan reruntuhan bangunan yang juga menunjang rasa kehampaan dari visual tersebut. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalam. Seperti itulah pemaparan materi mengenai Oscar Matullah. Istimewanya, ia mendapat gelar Empu Ageng atau setara dengan Dr. HC dari ISI Yogyakarta atas perannya di bidang pendidikan, kemanusiaan, kebudayaan, serta karya-karyanya di bidang fotografi jurnalistik. Sekian presentasi dari kami bertiga. Saya Priska Agnaristi, pamit undur diri. Salam budaya.